Oke, thank you Mas Fajar, atau saya panggil Eno nih yang ini. Boleh apa aja boleh. Fajar boleh, Eno boleh. Saya tertarik sama poster belakangnya Mas Eno. Itu apa tulisannya ya? We should not force our own interpretation upon others. Yang intinya, Ya, kita tidak bisa memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Itu salah satu quote dari Gus Dur. Nah, itu saya juga dapatkan sedikit foto saya di Instagram ya. Itu sempat juga jadi kutipan beberapa foto Mas Eno juga di sana ya. Seberapa mengena kutipan itu buat Mas Eno untuk sampai harus dibuat caption di Instagram ya? Ya, gini sih memang kan Instagram ini sebagai apa ya, kayak sosial media yang kalau dari aku sendiri memang biar teman-teman yang istilahnya yang tahu Instagram itu bisa tersampaikan dengan baik apa yang saya posting di situ, apa yang istilahnya bukan cuman sekedar ajang narsis aja gitu loh, tapi ada pesan. Ada visi tertentu gitu ya. Jadi mempergunakan sosial media itu dengan apa ya, dengan baik lah. Bukan hanya apalagi Mas, menarik. Sebenarnya saya tertarik kenapa mengundang Mas Eno itu karena kan Mas Eno sering share kan beberapa kali di alumni. Mas Eno kan teman satu angkatan saya kan di 2008 ya. Nah, itu kan beberapa kali share tentang kegiatan di Durian. Mungkin bisa ceritakan awal gabung Gus Durian itu sejak kapan dan kenapa tertarik Mas Eno? Jadi awalnya sih gini, tertarik di dunia gerakan itu awal kurang lebih tahun 2008 kan kita pertama masuk ini ya, kampus ya. Itu kampus selesai nggak sih? Sudah nggak sih? Istirahat. Sampai semester berapa itu? Tahun kedua. Tahun kedua. Tadi sempat pindah eksternis kalau nggak salah ya? Sempat pindah malam ya? Ya. Cuma karena ya, nggak selesai kerja sama yang lain mungkin nggak lanjut ya? Iya. Oke, lanjut tentang Gus Durian Mas Eno. Di kurang lebih tahun 2009 itu awalnya saya sama teman-teman itu ada inisiasi perkumpulan lah istilahnya, organisasi gitu, namanya Komunitas Prajurit Pelangi, yang di situ memang ada teman-teman yang dari berbagai latar belakang, termasuk latar belakang dari gender dan seksualitas. Itu concernnya di Komunitas Prajurit Pelangi itu memang di bidang keberagaman, termasuk keberagaman seksual dan gender juga. Nah, dari situ pelan-pelan akhirnya saya kenal juga sama beberapa teman dari jaringan Gus Durian. Nah itu tahun berapa ya saya mulai sama Gus Durian itu kurang lebih tahun 2010 kalau nggak salah. 2010. Karena kan almarhum itu kan wafatnya 2009 akhir ya. Ya itu aku ini sih mengikuti kelas yang kebetulan dari Gus Durian itu mengadakan kelas pemikiran Gus Dur. Istilahnya kelas itu seperti kayak training untuk kayak mengenalkan gagasan dari almarhum, pemahaman daripada nilai-nilai Gus Dur itu. Iya, betul, gagasan-gagasan seperti itu. Terus mengenalkan juga pergerakan Gus Durian itu seperti apa. Nah dari situ ya sampai sekarang
saya jadi penggerak Gus-Durian khususnya di Surabaya. Itu sih. Nah, itu dari ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau tahunnya saya agak lupa. Kurang lebihnya tahunnya segitu sih. Persisnya 2010 start ya. Kurang lebihnya. Itu waktu itu pas mengikuti kelas pemikiran Gus Dur. Di Gus Durian itu memang ada kelas-kelas khusus namanya KPG. Nanti mungkin Abdul atau teman-temannya lihat bisa cek di beberapa akun sosial medianya Gus Durian, pasti ada kegiatan yang namanya KPG. Itu kelas pemikiran. Nah, dari situ, tapi kelas itu sih bukan kelas yang untuk membaiat orang supaya menggusduriankan diri, bukan, tapi lebih ke kayak ya setelah training di sini di namanya kelas KPG ini harapannya adalah teman-teman yang sudah mengikuti ini bisa menyebarkan virus kebaikan istilahnya. Itu menjadi dampak yang positif dan baik gitu bagi masyarakat yang nantinya ketika mereka berada di mana. Mas Eno, 10 tahun itu kan bukan waktu yang singkat ya, dan bertahan sampai hari ini gitu kan. Nah, apa yang membuat Mas Eno ibarat kata betah atau merasa nyaman di Durian? Karena ya memang ini sih dari dulu, memang dari zaman waktu masih sekolah memang suka sama awalnya dari keorganisasian, tertarik karena memang dari SMA itu SMP mulai SMP SMA sampai lulus SMA awal kuliah itu mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan organisasi. Dari situ kan dari organisasi itu bukan cuma sekedar urusan internal dari organisasi, tapi implementasinya ke masyarakat itu yang akhirnya jadi tantangan dan menarik buat aku. Pertama kayak di Durian ini kan gerakannya lebih ke kayak grassroots gitu loh, masuk ke akar rumput. Gitu dan mudah diterima. Ya, karena ya kita juga tidak membawa sesuatu hal yang istilahnya kayak melanggar aturan sara atau seperti apa gitu. Dan kita memang basicnya kalau Durian kan yang masuk ke budayaan, agama, dan kepercayaan. Jadi istilahnya mudah diterima di masyarakat. Dari situ sih memang saya suka gitu loh, ya bisa berdampak juga di masyarakat di tempat ya istilahnya minimal di mana saya berada gitu, kayak misalkan di tempat kerja. Oke. Mungkin agak lebih personal Mas Eno. Apakah dari ada pengaruh dari mungkin pengalaman sosial sejak kecil, remaja di lingkungan sosial Mas Eno yang membuat mungkin Mas Eno harus bergabung di sebuah gerakan untuk menggaungkan apa itu toleransi, pluralisme, keberagaman. Mungkin ada pengalaman sosial atau traumatis di masa lalu yang membuat Mas Eno bergerak untuk itu, Mas Eno. Sebenarnya kalau secara traumatis, secara personal sih nggak ada ya. Cuman kesadaran dari saya sendiri itu melihat di masyarakat itu ternyata seperti ini gitu. Kesadaran saya seperti itu. Apalagi di lingkungan tempat tinggal itu kan memang majemuk ya, gitu. Ada yang boleh tahu di mana Mas Eno tinggalnya? Di Surabaya, daerah Kupeng. Boleh tahu gambaran lingkungan sosialnya gimana? Kemajemukannya itu seperti apa di sana? Kalau di tempat tinggalku itu ada dari berbagai background juga, agama ada. Di sana di kampungku ada Muslim juga, ada Kristen, ada Katolik. Cuman istilahnya kan mereka kayak ya kalau saya melihat dari tempat tinggal ya, dari tempat tinggal itu
mereka kayak ya apa bertetangga dan lu Kristen dan Islam udah itu aja gitu loh. Jadi akhirnya hal-hal seperti itu sebenarnya akhirnya mudah disusupi pemikiran-pemikiran yang istilahnya kayak kayak bisa menjadi menanamkan sebuah kebencian. Ada potensi konflik di sana ya. Gitu loh. Nah, hal-hal semacam itu kan sebenarnya perlu dihindari. Makanya kan dari situ saya lihat gitu loh. Kalau ya sebenarnya kalau kayak gini nih walaupun misalkan satu kampung tapi beda kayak gini hanya sekedar kayak itu ya nanti akhirnya ketika ada suatu hal yang terjadi dalam tanda petik kayak misalkan si non muslim misalkan di kampung ada apa atau ya syukurnya sih sampai sekarang nggak pernah terjadi ya, cuman mereka masih dari pengalaman saya kumpul dengan beberapa tetangga itu masih kayak ya istilahnya toleransi mereka kayak eksklusivitas antara mereka gitu yang hanya bersosialisasi dengan golongan masing-masing gitu ya. Dulu sih kayak gitu. Nah itu sih, jadi yang non muslim biasanya kumpulnya ya cuman di keluarganya aja gitu loh. Kadang dia agak merasa kurang nyaman gitu kumpul dengan yang lain gitu. Takut di apa kayak gitu. Dan itu pun belum nyaman di rumah diakomodir sama sedangkan yang mayoritas tempat gitu. Sebenarnya kami memang kan biasanya kalau di kampung memang ada kayak pertemuan gitu ya, biasanya di malam 17-an gitu. Cuman ya istilahnya kalau hal seperti itu akhirnya jadi sebuah seremonial saja. Jadi kayak ya partisipasi karena tinggal situ, itu aja sih. Jadi nggak ada effort sama sekali. Jadi ya cuman ketika ada kegiatan kampung bersama kayak kerja bakti atau apa ya cuma sekedar ya karena partisipasi karena tinggal di situ. Oke. Soalnya saya dulu memang sempat ada pemikiran di luar apa? Ya lanjutkan Mas Eno. Ya itu sih kalau dulu itu memang dulu sih aku punya pemikiran ketika melihat satu orang yang berbeda itu kayak oh ini apa namanya bakal orang neraka nih kayak gitu. Jadi kayak gitu-gitu sih kadang dulu. Aku dulu tuh kayak gitu. Jadi kayak misalkan lihat orang yang berbeda agama gitu, dosa ini kayak gitu dulu saya sempat bukan ditanamkan kayak istilahnya secara nggak langsung itu kayak tertanam pemikiran hal. Ada doktrin gitu ya. Iya doktrinnya sih secara tidak langsung sebenarnya. Jadi kayak apa ya? Bahkan di keluarga aku dulu itu kayak ada acara apa di TV gitu. Apa sih acara kok ini kok gitu. Memang sih itu simple ya. Memang orang menyepelekan ya. Cuman apa ya? Dari hal semacam itu sebenarnya itu mudah sekali ditanamkan pemikiran-pemikiran yang tidak suka sama yang lain kayak gitu. Tapi walaupun memang bertetangga, tapi kayak ya toleransinya ya sebatas ya lu tetangga gue kayak gitu. Itu aja. Nah dari situ sih makanya aku punya tantangan bahwa kayaknya di Kusurian ini aku bisa belajar bagaimana nanti di masyarakat itu seperti apa gitu. Bukan mendidik sih, cuman lebih ke kayak memberikan contoh gitu loh bahwa contoh konkret gitu loh bahwa ya umpamanya ada orang tetangga yang Kristen Natalan gitu ya enggak apa-apa kita ngomong selamat Natal pun enggak masalah, enggak dosa kok. Tidak akan mengubah iman seseorang ketika kamu hanya mengucapkan selamat seperti itu hal simpel aja. Itu sih. Tapi secara pribadi Mas Eno pernah mengalami tindakan diskriminasi
secara verbal atau fisik bahkan? Kalau verbal nggak ada, kalau fisik nggak ada sih. Cuman kalau verbal itu mungkin tidak spesifik ya, tidak spesifik menuju ke saya. Kebetulan kan aku ini apa ya kayak ya apa namanya, kalau aku ini kan memang ada berbeda secara ini sih apa namanya, secara seksual di teman-teman. Jadi mereka beranggapan bahwa hal yang kayak gitu dianggap dosa, dianggap dianggap tabu, dianggap hal yang tidak pantas, dianggap yang apa ya, yang tidak seharusnya, menyalahi kodrat dan sebagainya. Memang tidak merujuk langsung ke aku sih, gitu. Karena memang tidak, waktu itu sama teman-teman belum terbuka mengenai siapa aku. Gitu. Tapi ya itu sih dulu gitu loh. Tapi mungkin sekarang ya enggak tahu ya, kalau untuk teman-temannya dulu pernah ngatain aku enggak tahu. Cuman sekarang sih saya memang lebih ke kayak ya itu kalau untuk pemikiran orangnya seperti itu ya kita juga ya seperti kata Usuri yang ada di belakang. Kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi sudut pandangnya kita ke orang lain. Kayak gitu. Jadi ya walaupun orang lain masih tetap beranggapan itu ya bagiku sih ya udah nggak apa-apa, itu memang pemikiran, aku juga nggak akan maksa kamu untuk menerima aku 100%, tapi ya wis ini aku dan aku juga menerima kamu seperti apa kayak gitu. Ya istilahnya koneksinya menjadi sebuah ya seperti bermasyarakat pada normalnya. Jadi bukan lagi memandang background-nya siapa. Kalau dari aku. Ya, kalau dari catatan Gus Julian sendiri, Mas Eno, mungkin kalau di Surabaya ya khususnya itu bentuk-bentuk intoleransi yang sampai hari ini masih berlangsung itu seperti apa sih di kalangan masyarakat? Sebenarnya sih ya itu tadi sama seperti yang tadi masih saya sampaikan, karena memang beberapa tidak semua yang ada khususnya dari Surabaya tidak semua bisa menerima sesuatu hal yang berbeda di lingkungannya. Banyak kali memang kadang ya kayak ya masih nggak semua, cuman memang ada kayak ya masih istilahnya masih kayak minimal tahlilan aja itu masih ada yang ya tahlilan itu menurutku ada yang bilang nggak usah, nggak ada yang bilang nggak perlu karena di zaman Nabi nggak ada dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu sih masih ada. Padahal masih satu agama ya. Padahal satu agama. Nah, dalam satu agama pun aja masih suatu hal yang berbeda aja masih jadi masalah kadang di masyarakat sih ya. Cuman apalagi kalau nggak berhadapan dengan yang berbeda agama. Nah, mungkin di daerah juga, di luar Surabaya juga masih ada. Di Surabaya juga masih ada sih. Terutama kayak gini sih. Apalagi Surabaya sekarang kan jadi apa ya? Mungkin karena kota modern ya. Jadi hal semacam itu kayak menjadi sebuah cuek aja gitu. Jadi seperti kayak ya itu bisnisku ya udah. Lu mau jungkir balik, lu mau agamamu apa ya udah itu urusan. Jadi akhirnya jadi kayak acuh gitu loh sama kayak gitu. Jadi saling masih apa ya? Karena apalagi anak muda zaman sekarang kan lebih ke ya karena kalau nggak seneng ya udah kayak gitu, nggak ada ketertarikannya di hal kayak gitu ya udah ya cuek aja. Itu dari sisi agama Mas Eno. Kalau untuk ras itu kan sekarang lagi hangat-hangatnya, bahkan dari isu global ya, Pak. Misal di Amerika Serikat kan juga ya, kayak yang tren Asian hate di Amerika atau kulit hitam di Amerika. Oh iya betul. Ya.
Sebenarnya di Indonesia itu sampai hari ini kalau pengamatan dari Gus Durian itu masih berlangsung nggak sih? Karena kan kita sangat beragam ya dari sisi ras. Kalau dari suku atau ras sebenarnya sih sudah nggak ada sih. Cuman mungkin hal-hal simpel, biasanya memang hal-hal simpel ya. Seperti kayak labeling, kayak misalkan, ya mohon maaf ya, mungkin ada teman-teman yang mendengar ini agak, jadi kayak misalkan labeling bahwa satu suku tertentu, yang biasanya suku ini, orang ini biasanya kempro, nggak bisa bersihan, gitu. Tapi juga tidak semua sebenarnya. Tapi akhirnya melabeli bahwa biasanya mayoritas dari suku ini itu tidak bisa bersih kayak gitu. Kempro di lingkungannya itu enggak. Jadi iya, jadi akhirnya timbulnya stereotip ke suku-suku tertentu. Tapi untuk masalah benci atau tidak sukanya sih enggak ada. Cuman ya itu tadi, karena sudah terlanjur menstereotip suku-suku tertentu. Kayak gitu itu masih ada sih sebenarnya ya, nggak cuma di Surabaya sebenarnya, pasti di hampir seluruh Indonesia ada. Ya ada juga. Tapi yang paling sensitif itu kan Mas Eno, yang tempo hari sempat rame itu kan kawan-kawan kita yang di asrama Papua di daerah Pasar Telu itu ya, dan memicu sampai ke Papuanya di sana gitu. Apa tuh juga jadi perhatian di Gus Durian gitu. Iya, itu kan karena ini sih waktu itu dulu itu kan kalau nggak salah kan ada konflik juga di Papua kan. Jadi itu sebenarnya bukan soal suku atau ras sih, kalau di sini itu sebenarnya.